Timberland, brand yang terkenal dengan sepatu bootsnya ini, awalnya memperuntukkan produknya untuk para pekerja kasar yang bekerja di lingkungan basah dan dingin. Tapi, seiring berjalannya waktu, sepatu boot ini berubah menjadi sebuah item fashion dan bukan cuma barang yang identik dengan para pekerja kasar. Bahkan, pernah ada satu masa di mana sepatu boot Timberland ini jadi item fashion yang paling dicari oleh para pecinta fashion. Bahkan, kepopuleran boot ini juga merambah ke ranah musik, khususnya hip hop, di mana hip hop dan Timberland pernah jadi dua hal yang sangat erat. Brand yang sekarang produknya jadi item fashion populer ini berawal di New England tahun 1952 ketika Nathan Swartz membeli Abington Shoe Company. This building that you can't quite see was the original Timberland factory. When we moved up here in the very early 1960s. Setelah membeli Abington Shoe Company, Nathan menciptakan inovasi dengan menerapkan teknologi molding injection ke dalam pembuatan sepatunya. Hal inilah yang bisa membuat sepatu buatan Nathan ini tahan air bahkan anti jebol. Untuk mengetes kualitas tahan air dari sepatunya itu, Sydney Swartz, yang merupakan bagian dari Abington Shoe Company, merendam sepatu mereka di kloset selama seharian, dan hasilnya bagian dalam sepatu itu tetap kering. Lalu di tahun 1976, Abington Shoe Company meluncurkan sepatu boot bernama Timberland Waterproof Boot yang diperuntukkan untuk para pekerja kasar yang bekerja di lingkungan basah dan dingin. Karena inovasinya ini, sepatu tersebut menjadi sangat populer. Sampai-sampai 80% penjualan produk Abington Shoe Company merupakan Timberland Waterproof Boot. Melihat kesuksesan Timberland Waterproof Boot ini, Abington Shoe Company akhirnya memutuskan untuk mengganti nama mereka menjadi Timberland Company di tahun 1978. Kepopuleran Timberland terus berlanjut sampai ke tahun 80-an, di mana mereka tidak cuma populer di Amerika saja, tapi sudah mulai merambah ke tingkat internasional, khususnya Italia. Bahkan, New York Times melaporkan kalau para remaja di Italia, khususnya Milan, sempat merampok sepatu Timberland milik para warga sipil. Melihat kepopuleran Timberland di Italia ini, beberapa pramugari Amerika yang akan terbang ke Italia menyempatkan diri untuk memborong sepatu Timberland dahulu sebelum berangkat supaya bisa dijual 2 kali lipat di Italia nanti. Lalu, kenapa Timberland bisa sangat populer di Italia sampai jadi item fashion yang paling dicari? Awal mulanya gimana sih? Awalnya, karena orang bernama Giuseppe Veronesi yang membawa 3.000 pasang sepatu boot Timberland ke Italia di tahun 1979, di mana sepatu boot itu membantu meledaknya style Paninaro yang kebetulan sudah populer di kalangan anak muda Italia. Selain di Italia, Timberland pun makin populer di Jepang dan Inggris. Akibatnya, tahun 1988, penjualan Timberland meningkat dari 48 juta US dollar per tahun menjadi 138 juta US dollar per tahun menurut laporan Boston Globe. Melihat produknya yang terus-menerus bertambah populer, di tahun 1989, Timberland memutuskan untuk membuka flagship store kedua mereka di Madison Avenue yang merupakan sebuah jalan yang terkenal sebagai pusat perbelanjaan di mana orang-orang kaya belanja di New York. Di awal tahun 90-an, Timberland yang kian populer mulai bergeser dari sepatu boot kerja kasar menjadi item fashion sekaligus simbol status. Gak terkecuali untuk para pelaku kriminal. Bahkan, para pengedar narkoba di New York memamerkan kekayaan mereka selain dengan berbelanja pakaian high-end, juga dengan membeli sepatu boots Timberland. Karena besarnya pengaruh para pelaku kriminal tersebut terhadap anak muda di New York, Timberland jadi semakin dikenal ke seluruh pelosok Amerika melalui para anak muda tersebut. Setelah terkenal di seluruh penjuru New York, tidak butuh waktu lama-lama untuk tokoh-tokoh di culture hip-hop untuk mengadopsi Timberland sebagai item fashion sehari-hari. Nama-nama rapper besar seperti Nas dan Biggie bahkan selain memakai Timberland, mereka juga memasukkan Timberland sebagai lirik ke lagu-lagu mereka, seperti di lagunya Biggie berjudul Hypnotize, dan lagunya Nas di lagu World Is Yours. Selain mereka berdua, masih banyak rapper lain yang memakai sepatu boot Timberland ini, seperti Tupac Shakur yang datang ke red carpet dengan Timberland, Mobb Deep yang memakai Timberland di cover albumnya, Wu-Tang Clan dan Busta Rhymes yang selalu terlihat memakai Timberland dengan berbagai macam colorway saat tampil. Walaupun kepopuleran dan penjualannya terus-terusan meningkat karena pelaku kriminal dan rapper yang sekarang tidak langsung mengendorse Timberland ini,
Timberland selaku perusahaan malah tidak suka brandnya itu identik dengan tokoh-tokoh dan culture tersebut. Apalagi perseteruan antara West Coast dan East Coast yang waktu itu sedang panas-panasnya semakin membuat nama hip hop jelek di mata Timberland sebagai perusahaan. Saking membencinya, Timberland yang selalu dikaitkan dengan culture hip hop, di tahun 1993, Jeffrey Schwartz yang merupakan CEO Timberland pada waktu itu mengatakan di salah satu interview bersama New York Times, kalau konsumer mereka yang membeli produk Timberland karena terinspirasi dengan hip hop itu cuma 5% dari total pembelian produk mereka. Karena interview yang seolah menganggap remeh dan tidak menghargai culture dan komunitas hip hop itu, Timberland sempat terkena boykot. Karena boykot itu, nilai saham Timberland bahkan sempat turun walaupun sebentar. Jeffrey dan Timberland yang sadar kalau interviewnya dengan New York Times itu merupakan sebuah blunder, akhirnya membuat sebuah klarifikasi melalui New York Amsterdam News dan berkata bahwa artikel New York Times itu merupakan percobaan untuk membunuh karakter dan membuat dirinya dan Timberland terlihat rasis. Setelah adanya boykot terhadap Timberland, mereka akhirnya sadar kalau populer di antara konsumer hip hop, kulit hitam dan anak muda urban bukan hal yang buruk. Bahkan ini bisa menjadikan sebuah kesempatan untuk membuat brand mereka semakin besar. Dari yang awalnya diperuntukkan untuk para pekerja kasar, Timberland dan sepatu bootsnya berubah jadi item fashion yang paling dicari di dunia. Dan kemudian jadi sepatu yang erat keberadaannya dengan komunitas dan culture hip hop di Amerika Serikat. Tapi itu semua dirasa belum cukup. Mereka masih berambisi untuk terus mengembangkan brand mereka lebih besar lagi bahkan setelah mendapatkan kecaman. Di zaman sekarang, kepopuleran Timberland sudah tidak perlu diragukan lagi. Bahkan, sepatu yang sudah berumur lebih dari 70 tahun ini sudah bisa menjadi benchmark sepatu boots di dunia bersama dengan Red Wing Boots. Selain itu, mereka juga mencoba untuk melebarkan dan meregenerasi pasar mereka dengan mengembangkan sepatu kasual dan juga sneakers untuk menarik minat pasar anak muda. Dengan perjalanan panjang serta inovasi, teknologi, serta culture yang sudah mereka ciptakan, sudah sepatutnya kita beranggapan bahwa Timberland adalah salah satu sepatu boots terbaik di dunia.